Ya, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puja dan puji syukur terus tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa mempertemukan kita. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada malam hari ini, pada hari ini untuk bisa kembali sedikit dan sejenak mempelajari agama kita, yaitu mempelajari dalam hal ini adalah bahasa Arab, dan bisa dikumpulkan kita dengan orang-orang yang sama-sama berusaha untuk memperbaiki dirinya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Salawat beserta salam semoga tercurah senantiasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat berbahagia ya bisa kembali bertemu dalam rangka belajar ilmu agama, yang mana ilmu agama itu adalah kewajiban ya. Mempelajari agama ini adalah merupakan salah satu kewajiban sebagaimana kewajiban-kewajiban agama yang lain. Sebagaimana halnya sholat wajib, puasa Ramadan wajib, maka ada satu hal yang seringkali orang menganggapnya bukan kewajiban. Padahal itu adalah merupakan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu untuk mempelajari ilmu agama. Dan bahkan Bapak-bapak yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala banyak tuh memuji tentang ilmu. Kalau yang dimaksud ilmu dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam agama kita, maka kalau ada penyebutan ilmu yang disebut atau yang dimaksud adalah ilmu agama, dan itu banyak dipuji secara zatnya, secara ilmunya itu. Kalau ilmu dunia itu tidak dipuji secara zatnya, tetapi terkait dengan tujuannya. Nah, adapun mempelajari ilmu agama atau ilmu agama itu sendiri itu dipuji oleh banyak ayat di banyak hadis. Ya, di antaranya ya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi dalam ayat tersebut tidak disebutkan orang-orang yang memiliki harta, tidak disebut orang-orang yang memiliki jabatan, tetapi tidak. Ya. Yang disebut oleh Allah dan dipuji adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah sama antara orang yang tahu dan tidak tahu? Tentu saja tidak sama. Dan banyak dari ayat-ayat yang lain, juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuja dan memuji orang-orang yang mempelajari agama ini. Kemudian ilmu agama tersebut pula ditempatkan di posisi yang sangat tinggi dalam ilmu agama kita. Yang diantaranya misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Maka kebalikannya tuh Bapak, kalau Allah tidak ingin seorang itu baik, Allah jauhkan dia dari mempelajari agama, nggak tahu agamanya. Ya, nah ini penting nih kalau kita alhamdulillah dimudahkan untuk bisa belajar agama, menuntut ilmu agama di sela-sela kesibukan kita. Antara waktu-waktu yang Allah berikan kan banyak nih, masa sih berapa persennya tidak bisa kita sisihkan untuk belajar agama ini. Ya, seberapa banyak sih gaji kita sehingga kita mau melalaikan kewajiban-kewajiban agama? Seberapa tingginya sih pangkat yang kita kejar sampai mengorbankan mempelajari agama ini? Maka tidak sebanding sebetulnya. Justru seharusnya orang berkorban dunianya untuk bisa mendapatkan agamanya, seharusnya begitu. Kemudian juga dalam sebuah hadis yang lain, misalnya hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya untuk mendapatkan surga. Allah mudahkan baginya
jalan menuju surga. Maka ketika kita diberi kesempatan, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar agama, maka kita syukuri nikmat tersebut. Jangan kita kufuri. Ya, kalau kita kufur, maka selain kita berdosa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan dicabut dari kita. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi apabila kalian kufur, mengingkari nikmat tersebut, ya, maka sungguhnya azabku teramat pedih. Maka Bapak-bapak yang dirahmati Allah, berbahagialah apabila kita bisa dan dimudahkan untuk bisa belajar agama. Itu suatu nikmat yang sangat luar biasa besarnya dan tidak disadari dan disia-siakan oleh banyak kaum muslimin, ya. Mereka lebih sibuk dengan ilmu-ilmu duniawinya, ya, dengan tujuan bukan ilmu duniawi untuk dapatkan akhirat, tetapi memang dunianya untuk dunianya, bukan dunianya untuk akhiratnya. Oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus belajar agama ini. Ya, seberapa berat apapun kita, ya, maka waktu kita, kesibukan kita, maka hendaknya kita punya waktu-waktu yang kita korbankan untuk bisa belajar agama. Karena kalau dunia diikuti nggak ada ujungnya. Ujungnya dunia itu adalah syukur. Ketika kita bisa bersyukur, maka itulah kita ketemu ujungnya ya dari dunia ini. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pelajaran kita. Meneruskan pembelajaran kita sampai halaman berapa ya? Halamannya masih ingat Bapak-bapak? 21. 21. Dia sekarang 21-nya. Apa sekarang 22? Masih ingat Bapak-bapak yang lain mungkin ada? 22. 22 yang mananya? Ustaz, yang bawahnya. Latihan ke berapa? Latihan kedua. Oh, ini latihan kedua ya. Baik. Nanti kalau di layar Bapak-bapak gambar saya ada dua ya kan, kadang-kadang ada yang di bawah sini, ada kadang-kadang muncul di atas itu ya. Nah, yang di atas itu bisa dipegang, ditempel, kemudian dikeluarkan ke frame layar gitu, dibuang gitu ya. Jadi gambarnya nggak double-double, yang bawah saja ya. Ada Bapak-bapak? Ada dua atau ada satu gambar sayanya? Dua, Ustaz. Yang dua, yang atas itu ditempel pakai tangan terus digeser sampai keluar dari layar HP Bapak-bapak. Bisa? Bisa. Bisa ya, jadi nggak banyak-banyak lah ya. Ya, gambarnya juga biasa-biasa aja ya, alhamdulillah. Ya, jadi ngeribetin kalau ada dua ya. Baik, kita mulai ya. Alhamdulillah nih, bismillah ala barakatillah. Latihan yang kedua, Iqra artinya apa? Bacalah, waktub dan tulislah. Ma'a dengan dhabti memberi harokat, awakhiril pada akhir-akhir. Awakhir itu jamak dari kata akhir. Al-kalimati kata-kata. Maksudnya baca dan tulislah dengan memberi harokat pada akhir-akhir setiap kata berikut. Maksudnya begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan misalnya ada alif lam atau tidak. Kalau ada alif lam maka tidak bertanwin. Kemudian ada huruf-huruf fi, ala atau tidak. Kalau ada fi, ada ala, maka harokat akhir kata setelahnya adalah kasroh. Kalau tidak ada fi, tidak ada ala, maka harokatnya dhammah. Baik, kita coba ya Bapak-bapak. Siapa yang ingin mencoba yang pertama? Kata yang pertama. Bacanya apa itu ya? Siapa? Coba silahkan. At-talibu fil jami'ati. Yang ini Pak Dedi, yang latihan 2. Yang atasnya. Yang atasnya. Iya. Oh.
Yang ini nih. Al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu artinya apa? Guru Ustaz. Guru, bapak atau ibu? Oh, guru itu Mm-mm. ibu ya Ustaz. Nah ini bapak-bapak uniknya bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu sering satu kata itu bacanya macam-macam. Ini yang termasuk yang kita ada di depan kita ini memungkinkan untuk dibaca beberapa bacaan. Pertama dibaca al-mudarrisatu. Mudarrisat. Al-mudarrisatu itu muannas, yang mudzakarnya al-mudarrisu. Kan ingat nggak, al-mudarrisu artinya Pak Guru itu. Jadi kalau al-mudarrisatu artinya Bu Guru itu. Jadi ini bisa dibaca al-mudarrisatu atau bisa dibaca apa? Al-madrasatu. Rosat. Nah, ini uniknya ya. Al-madrasatu artinya apa? Sekolah Sekolah itu. itu. Nah ini gimana kalau ada dua? Maka yang menentukan adalah konteks kalimat. Karena ini tidak ditempatkan dalam suatu kalimat, berarti bisa ini bisa itu. Kecuali ada kalimatnya nih, baru ada kata ini. Nah ini baru kita pilih, ya nggak mungkin dua-duanya itu, nggak mungkin ibu guru sekolah kan, maksudnya ibu guru dan sekolahan nggak mungkin. Berarti salah satunya. Misalnya begini. Misalnya gini, apa nih nggak tahu ya. Ya. Kita terus misalnya gini. Kelihatan nggak Bapak? Atau ulang deh. Yang di sini. Misalnya di sini. Apa ini bacanya? Al-mudarrisatu fil fasl. Al-mudarrisatu atau al-madrasatu? Al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu fil fasli. Fil fasli artinya apa? Fasl kelas ya. Ya di dalam kelas itu. Maka kalau di dalam kelas itu, maka yang lebih tepat artinya bu guru atau sekolahan. Guru. Bu guru berarti apa ini bacanya? Al-mudarrisat. Mudarrisatu fil Fil fasli. Nah ini dibacanya al-mudarrisah. Kenapa? Ini konteksnya nggak mungkin al-madrasah. Masa al-madrasah tuh fil fasli, sekolah itu di dalam kelas itu, nggak pas. Berarti ini bacanya bukan al-madrasah tapi al-mudarrisah. Nah itu maksudnya konteks Bapak. Jadi sering seperti itu. Katanya sama plek keteplek tapi artinya punya beberapa makna. Maka konteks kalimatlah yang menentukan maknanya apa. Baik, bisa diikuti Bapak-Bapak? Insya Allah. Baik, ini kenapa harokatnya doma nggak kasroh ya? Kenapa ini? Karena Pakainya tidak ada fi dan tidak ada ala. Bisa diikuti ya. Berarti di domah begitu. Baik, Hasan. Baik, lanjut kata yang setelahnya. Fil madrasati. Fil madrasati. Hasan. Artinya apa? Di sekolah itu. Ya, di sekolah itu. Ya, baik. Ini kenapa harokatnya kasroh? Majrurun bil fi. Iya, karena ada fi. Fi membuat kata yang setelahnya harokat akhirnya adalah kasroh. Sans, bagus. Baik, lanjut. Siapa mau mencoba? Nggak apa-apa, namanya coba, salah wajar, belajar. Kalau benar semua ngajar pun kadang-kadang juga salah, sama aja. Baik, silahkan Bapak-Bapak. Ya Ubaidillah, Masya Allah, gimana? Coba Ubaidillah. Fil baiti. Fil baiti, mumtaz. Artinya apa? Di dalam rumah itu. Di dalam rumah itu, bagus. Kenapa kok ininya baiti ya Ubaidillah ya? Kenapa? Karena ada fi. Bagus, mumtaz ya.
Ubaidillah pelajaran-pelajarannya yang kita ikuti ini bisa paham, maksudnya bisa ngikutin Ubaidillah. Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah ya, Mumtaz ya, Masya Allah ya. Ya, Insya Allah mudah-mudahan ya ini bisa nanti bahasa Arab ya, baca kitab-kitab para ulama biar menelaah agama ini lebih maksimal lagi. Bagus, Masya Allah ya. Kelas berapa? Kelas 4 ya Ubaidillah ya? Kelas 5 sekarang. Oh, sekarang udah kelas 5 ya, Masya Allah ya. Semoga dimudahkan ya belajarnya ya, jadi anak soleh. Baik, Amin. lanjut. Siapa? Ustaz, Baik, silahkan Pak. al-baitu, Al-baitu, bagus Pak Ramdan. Al-baitu artinya apa? rumah itu. Rumah itu, bagus. Kenapa enggak kasroh Pak Ramdan? Karena tidak ada fi dan ala. Ustaz. Mumtaz. Ya, Hasan, bagus Hasan. Baik, kata selanjutnya siapa? Silahkan. Al-ghurfatu. Hasan, Mas Dian. Al-ghurfatu artinya apa? Kamar itu. Kamar itu ya, al-ghurfah itu artinya bisa kamar, bisa artinya juga ruangan. Bagus. Kenapa di domah nggak di kasroh? Karena nggak ada fi Ustaz sama ala. Mumtaz, Hasan, bagus ya. Silahkan selanjutnya. Bagus. Silahkan Pak. Al-hammamu. Al-hammamu. Mumtaz, artinya apa? Kamar mandi itu. Kamar mandi itu, bagus. Sama ya. Kenapa doma? Karena tidak ada fi Ustaz. Tidak fi dan ala, bagus. Ya, selanjutnya. Dari Siapa? fil matbahi. Fil matbahi artinya apa, Mas Dian? Di dalam dapur itu Ustaz. Di dalam dapur itu. Kenapa kasroh sekarang nih? Karena ada fi. Bagus, Hasan, ada fi sebelumnya. Mumtaz. Baik, silakan selanjutnya. Silakan. Al-maktabu. Al-maktabu. Maktabu. Al-maktabu. Ya, artinya apa? Al-maktabu. Meja itu. Meja itu. Nah, al-maktab juga artinya juga ada sebetulnya selain meja ya. Artinya kantor. Kantor. Ya, kalau kita yang umrohan itu kita tahu ya ada maktab apa tuh, ada maktab ini. Nah, itu maktab artinya kantor. Sebenarnya ya ini artinya bisa dua ya, nanti konteks yang menentukan. Kalau ini kita ini meja ya. Baik, Hasan, dia kenapa enggak kasrah? Karena tidak ada ala atau fi. Iya, tidak ada fi dan ala. Mumtaz, Hasan. Baik, lanjut. Alal maktabi, Alal maktabi. Ya, artinya apa? di atas meja itu. Di atas meja itu. Nah, sekarang kenapa baknya kasroh? Karena ada kata ala. Kata ya, karena ada kata ala. Bagus, Hasan. Baik. Selanjutnya, ya Masya Allah. Baik Pak Ramdan. Baik, lanjut setelahnya. Alal Ala kursi. Gimana? Coba Pak Luki silahkan. Tadi gimana Pak Luki? Alal kursi. Mumtaz. Alal kursiyyi ya. Artinya apa Pak Luki? Di atas kursi. Di atas kursi itu ya, ianya bertasydid ya, kursiyyi. Bagus. Kenapa harokatnya kasroh Pak Luki?
Karena di depannya ada al itu ya, Ustaz. Bagus, ada ala. Ah, bagus, Hasan. Lanjut, siapa lagi? As-sariru. As-sariru artinya apa? Ranjang itu. Ranjang itu atau tempat tidur itu. Bagus. Ya, lanjut setelahnya. Alal kitabi, Alal kitabi. Bagus. Artinya apa? di atas buku itu. Di atas buku itu. Bagus. Terakhir. Ini kayaknya udah ya. Nggak apa-apa deh. Iya ya. Lanjut. Fil masjidi. Fil masjidi. Artinya apa? Di dalam masjid itu. Di dalam masjid itu. Bagus. Kenapa dalnya kasroh? Karena ada fi. Bagus. Ya. Karena ada fi. Bagus, Hasan. Jadi pelajaran kita adalah kalau ada kata fi atau ala, maka kata setelahnya harokat terakhirnya adalah kasroh. Itu kesimpulannya. Baik, ada yang ditanyakan Bapak-bapak? Jelas? Insyaallah. Baik, kita lanjut ya. Iqra waktub, baca dan tulislah. Nah ini sekarang kita baca aja ya. Nih saya baca, Bapak-bapak ikuti ya. Biar rame nih. Baik, at-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Jami'ati. Artinya siswa mahasiswa itu di universitas itu. Mahasiswa itu di Siswa itu universitas di itu. universitas itu. Ya, jadi tolib itu bisa siswa, bisa mahasiswa, sama aja tolib bahasa Arabnya ya. Baik, nomor dua tuh ke samping ya, bukan ke bawah Bapak-bapak. Baik, ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjid. Rajulu fil masjid. Artinya apa? Laki-laki itu Laki-laki itu di masjid itu. Masjid. Iya, nah ini juga sama nih, ada fi. Ada fi, jadi kasroh semuanya. Baik, nomor 3. Ainat tajiru. ainat tajiru, Ya, artinya aina artinya di mana di mana, at-tajir Di mana? pedagang itu, Pedagang. di mana pedagang itu. Di Baik, mana? Di mana huwa pedagang fid dukkani. Huwa Wa fid dukani. Ya, ini dalnya tasydid, kafnya tasydid. Huwa fid dukkani. Huwa fid Wa dukani. dukani. Artinya dia di dalam toko itu. Iya. Iya, Dia di di dalam. dalam toko itu. Ya, dianya itu siapa ini? At-tajir. At-tajir. At-tajir ini kan pedagang laki-laki nih. Maka Ya. kata gantinya adalah huwa. Huwa. Iya, begitu ya. Baik, selanjutnya nomor 4. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Iya, artinya apa? Pulpen. Pulpen itu Pulpen di atas itu di atas meja itu. Ini ya, ini meja ada. itu. Kalau tadi nomor 3 ada fi, maka kasroh. Kalau nomor 4 ini ada ala, maka juga kasroh. Begitu. Baik. Selanjutnya nomor 5. Ya, nomor 5 ke bawah. Baik. Aina Zainabu. Aina Zainab. Aina Zainabu. Aina Zainab. Aina. Aina Zainab. Aina Zainabu. Artinya apa? Di manakah Zainab? Mana Di mana Zainab? Zainabu. Ya, di mana Zainab? Hiya fil ghurfati.
Hiya fil Hiya ghurfati. fil ghurfati. Ya, hiya fil ghurfati. Hiya fil Hiya ghurfati. Artinya apa? fil ghurfati. Ya di dalam Dia di dalam Di dalam kamar. kamar itu. Nah, dia ini hiyanya siapa ini dianya? Zainab. Zainab. Ya, Zainab perempuan, maka kata gantinya dia pakainya hiya. Jadi Iya. kalau huwa untuk laki-laki, kalau hiya untuk perempuan, artinya dia, begitu ya. Baik, sekarang nomor 6 kealangan nih. Ya. Ainal waraku. Ainal waraq. Ainal waraku. Ya, artinya apa? Di mana daun itu? Jadi warok itu bisa daun, Di bisa mana? kertas ya, artinya ya. Tapi ini nggak enak kalau daunnya. Ini kertas ya, berarti ya. Ainal waraku, di mana kertas itu? Silakan. Ainal waraku. Artinya Di mana kertas Mana itu? kertas? di mana kertas itu? Huwa alal Mana maktabi. kertas itu? Huwa alal Huwa maktab. alal maktabi. Artinya apa? Dia di Kertas itu Dia Dia di atas Di atas meja. meja. Dianya itu apa? itu. al waraq. Al-warok. Warok. Maka huwa atau dia itu bisa orang, bisa bukan orang. Tapi kemarin atau pada pertemuan Huwa, sebelumnya itu dibahas ya. Halal. Tapi ini Maktabi. untuk mudzakkar. Ya. Jadi salah satu tanda mudzakkar adalah tidak ada tak marbutoh. Tak marbutoh. Ya, itu huwa. Kalau hiya untuk mu'annas. Mu'annas itu diantaranya ada tak marbutoh katanya, atau perempuan, nama perempuan walaupun nggak ada tak marbutoh. Ya, untuk lebih lanjut nanti insya Allah ada pembahasan lebih rinci lagi tentang mudzakkar mu'annas pada pelajaran-pelajaran yang akan datang insya Allah. Baik. Kemudian ini udah belum nih, selesai belum latihannya? Kita intip ke halaman 23 nih. Oh, masih ada ternyata. Baik, nomor 7. Ainal mudarrisu. Ainal mudar. Ainal mudarrisu. Artinya apa? Benar modal. Artinya? Mana murid-murid itu? Di mana Pak Guru Mana itu? Pak Guru itu? Jadi al mudarris artinya Pak Guru. Pak Guru. Pak Guru. Iya. Baik, huwa fil fasli. Huwa Huwa fasli. fil fasli. Ya, artinya Dia Dia ruangan di itu. dalam kelas itu. Kelas itu. Dianya siapa? al mudar. Al Al-mudarris. mudarrisu. Fil fasli kenapa kasroh? Karena Majrurun bil ada fi. 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 Mumtaz, ahsant. Baik, nomor 8. Aina yasirun. Aina ya si. Tiru. Ya, sir. Yasirun ditanwin ya. Aina yasirun. Aina ya Aina ya. Artinya Di mana ya Dimana? sir? di mana Yasir? Ini nama orang ya, bukan ya wahai sir, wahai sir, bukan. Yasir namanya emang Yasir. Dayaknya. Baik, huwa fil mirhadi. Huwa fil Fil. Ya, artinya apa? Dia di WC, di kamar mandi. Ya, huwa fil mirhadi. Artinya apa, Bapak-bapak? Dia di dalam. Dia di dalam WC itu. WC itu. Ya, huwanya siapa? Yasir. Maka pakainya huwa. Ya. Baik. Kemudian nomor 9. Asyamsu wal qamaru fis samai. Asyamsu wal qamaru fis sama. Asyamsu wal qamaru fis samai. Artinya apa? Matahari dan Matahari dan bulan itu di langit di langit itu. Di langit itu. Ya, sama i kenapa kasroh hamzahnya?
karena ada fi. Ada fi. Mumtaz. Ahsan. Nomor 10. Man fil fasli. Man Man fil fil fasli. Fil fasli Artinya apa? Di Siapa yang manakah di dalam kelas? Siapa yang di dalam kelas itu? Bagus. Ini juga kasroh. Kenapa Bapak-Bapak? Karena Karena ada fi. fi. Sekarang kita ke lanjut nih. Nah, ini ada dua bagan nih Bapak-Bapak. Ini Hamzah. Hamzah itu kalau kitanya alif ya. Kalau ini Arabnya Hamzah. Nah, ini ada dua kolom. Satu kolom ini semuanya nama laki-laki. Kolom yang kanan. Kolom yang kiri semua nama perempuan. Kita baca ya. Selang-seling ya. Nama laki-laki, nama perempuan. Laki-laki, perempuan begitu. Silahkan Bapak-bapak mengikuti ya. Muhammadun. Muhammadun. Ini gak usah diterjemahkan ya. Pokoknya ini nama semuanya ya. Baik. Sekarang Aminatu. 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 Khalidun. 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 Zainabu. Zainab. Baik, nggak kelihatan ya. Baik. Lanjut. Hamidun. Hamidun. Baik, sebelahnya perempuan. Fatimatu. Fatimatu. Nah, yang panjang kalau Fatimah itu fa-nya. Kalau bahasa Indonesia nggak ada yang panjang sih masalahnya ya Fatimah gitu. Jadi ya Fatimatu ya. Kadang-kadang nama itu ya itu yang kita pernah sampaikan ya Bapak. Kalau panjang pendek dalam bahasa Arab itu bisa maknanya bisa beda. Kayak gini ada nama orang Syahid. Nah, ini Syahid ini kalau bahasa Indonesia kan nggak ada yang panjang pendek, Syahid gitu doang. Syahid ini kalau bahasa Arab bisa syahid panjang shinnya, bisa syahid panjang haknya dan dua itu maknanya beda tuh. Ya, ada anak-anak yang belajar itu namanya syahid. Saya tanya kan syahid, kamu namanya syahid apa syahid? Nggak tahu. Nanti tanya ya sama bapaknya ya, nama saya Abi Syahid apa syahid. Kalau syahid artinya apa Bapak? Panjang haknya. Artinya orang yang mati syahid tuh syahid. Panjang. Ya kalau syahid artinya apa? Saksi. Nah dia tuh saksi apa orang yang mati syahid sih? Maksudnya gitu kan. Iya. Contoh yang lain, khotib sama khotib. Ini ya agak nggak apa-apa ya kita. Ini sedikit ya. Ini maksudnya kalau panjang pendek itu bisa beda nanti artinya ya. Khotib. Satu lagi, ini jauh artinya khotib. Kalau orang yang khutbah itu yang mana Bapak? Tip. Satu apa nomor 2? Satu. Nomor 1. Yang suka khutbah itu apa? Khotib apa khotib? Yang betul adalah khotib. Kalau khotib orang yang khitbah, orang yang melamar, orang yang melamar itu khotib. Ya, jadi yang khutbah itu khotib. Nah, itu maksudnya. Nah, ini berbicara tentang tadi panjang pendek Fatimah. Ya, baik. Lanjut ya. Yasirun. Sekarang yang perempuannya Maryamu. Maryam. Kemudian yang laki-lakinya Ammarun. Ammarun. Baik, perempuannya Aisyatu. Aisyatu. Nah, namanya itu Aisyah ya. Kalau kita jadinya apa? Orang Indonesia Aisyah. Aisyah. Kesannya gini tulisannya jadinya. Aisyah tuh kan gitu ya. Aisyah gitu. Bukan gitu ya. Aisyah namanya. Tuh. Kalau di Indonesia tuh kadang-kadang jadi modif ya, dimodif jadinya nggak seperti yang diinginkan gitu ya. Saking dimodifnya. Baik, Aisyah namanya, bukan Aisyah. Yuk kita Aisyah. Baik. Sa'idun.
Sa'idun. Sa'idun. Sa'idun. Idun. Ya nama ya. Sekarang ini Sa'idun. Khadijatu. Khadijatun. Ya panjangnya di dalnya. Kalau kita pasti nyangkanya Khadijah, pastinya gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata dalnya yang panjang Khadijah. Khadijatu. Ya, baik, lanjut. Ya. Aliyun. Aliyun. Ya. Ya-nya bertasydid ya. Aliyun. Liyun. Aliyun. Mm-mm. Aliyun. Baik, Safiyatu. Sofiyatu. Safiyatu. Ya, kalau di Indonesia jadinya Sophia. Ya. Sophia. Safiyatu. Safiyah di tasydid ya, Safiyatu. Baik, lanjut. Abbasun. Abbas. Abbasun. Baik. Kemudian yang perempuannya Ruqayyatu. Ruqayyat. Ruqayyatu. Nah ini nama-nama antara laki-laki dan perempuan. Kok kita lihat ini ada polanya nih. Ada kesamaan apa ya kira-kira? Tas dumah tanwin sama dumah biasa. Ya, kalau nama laki-laki dia bertanwin. Tanwin. Kalau namanya laki, ya. Kalau namanya perempuan tidak ditanwin. Tuh, coba deh Bapak perhatiin deh. Dia bertanwin, kalau perempuan enggak bertanwin. Kalau laki-laki Hamid, perempuan Fatimah. Ini ingat ya Bapak-bapak, bukan berarti yang ada tak marbutohnya tidak bertanwin. Kalau ya betul, kalau nama ya. Kalau nama yang ada tak marbutohnya dia tidak bertanwin, betul. Tapi kalau madrasah itu bertanwin karena madrasah bukan nama. Ya, sayyarah itu ditanwin karena sayyarah bukan nama, kecuali ada nama orang sayyarah, nama dia. Namanya mobil. Baru dia nggak ditanwin. Nah, yang maksudnya atau kembali fokus ke pelajaran kita adalah kalau nama laki-laki dia bertanwin, kalau nama perempuan dia tidak bertanwin gitu. Nah, ini kesimpulannya. Bisa diikuti Bapak-bapak? Insya Allah. Ya, ada yang ditanyakan? Jelas? Ubaidillah jelas? Jelas, Ustaz. Baik. Nah, sekarang latihan nih. Nah, iqra waktub. Baca dan tulislah ma'adopti dengan apa dopti? Masih ingat gak Bapak? Memberi Enggak. harokat awakhir pada akhir-akhir al-kalimati, kata-kata berikut. Nah, ini semuanya diharokatin ya, jangan disukun, jangan Hamid, Zainab, jangan begitu. Semuanya dikasih harokat tadi ya, aturan mainnya. Kalau namanya laki-laki bertanwin, kalau nama perempuan tidak bertanwin. Ya, baik, silahkan. Hamidun. Mumtaz, Hamidun, tanwin, bagus. Lanjut. Zainabu. Zainabu, mumtaz, Hasan. Lanjut. Aminatu. Aminatu, bagus. Aminah. Lanjut. Ammarun. Ammarun, bagus. Setelahnya Sa'idun. Sa'idun, bagus. Hasan. Baik, selanjutnya. Fatimatu. Fatimatu, bagus. Kenapa nggak ditanwin? Karena buat Perempuan. Nama perempuan, bagus. Lanjut. Setelahnya Maryamu. Maryamu, mumtaz, Hasan. Lanjut. Aliyun. Aliyun, bagus. Setelahnya Khalidun. Khalidun, bagus. Lanjut. Abbasun. Bagus, Hasan. Abbasun, Abbas. Ya, setelahnya Aisyatun. Aisyatu. Ya, tidak ditanwin. Kenapa? Nama Karena perempuan. Baik, setelahnya Muhammadun. Muhammadun, bagus. Lanjut.
Sofiyatun. Sofiyatun. Sofiyatu, ya bagus, tidak ditanwin, perempuan. Yang terakhir, Khadijatu. Khadijatu, bagus, nama perempuan. Khadijah. Nah, ini kesimpulannya, nama-nama itu kalau laki-laki bertanwin, kalau perempuan tidak bertanwin. Dan nama ini berkaitan dengan nama ya Bapak. Nah, ini pentingnya bahasa Arab ya. Nanti khawatir kalau kita nggak belajar bahasa Arab, ngasih namanya salah. Dia berbahasa Arab tapi salah. Kemudian juga nama itu ada dua ya, ada yang dia punya makna, punya arti, ada yang nggak punya arti. Jadi kalau kita orang Indonesia mah setiap nama kayaknya harus punya artinya ya kan gitu kan. Namanya apa? Artinya apa kan gitu ya. Padahal nama itu bisa ada yang punya arti, ada yang tidak. Dia hanya isem saja, nama menunjukkan ya dulu ala musamman, menunjukkan kepada seseorang atau sesuatu yang diberi nama itu. Jadi nama itu ya terkadang ada artinya ya, dan terkadang ada juga yang tidak ada artinya. Seperti Hamid, dia ada artinya nih, Hamidun, yang memuji kan gitu. Zainab nggak tahu ada artinya apa. Aminah ya, Aminah, Amin, orang yang terpercaya, perempuan. Ammar nggak tahu. Said yang bahagia. Fatimah nggak tahu, Maryam nggak tahu, Ali dari ala tinggi, Khalid yang kekal, ya. Abbas nggak tahu, Aisyah nggak tahu, Muhammadun yang dipuji, yang banyak dipuji. Nah jadi nama itu kadang-kadang ada artinya, kadang-kadang juga nggak ada artinya, dia sekedar nama saja begitu ya. Baik, nah, tapi kesimpulannya adalah pelajaran kita, nama yang laki-laki itu ditanwin, nama yang perempuan tidak ditanwin. Nah itu kesimpulannya. Baik, bisa diikuti Bapak-Bapak? Insya Allah. Baik ya. Ini kalau kita intip setelahnya kayaknya pelajaran baru tuh. Waduh panjang nih. Ya, kalau diteruskan sepertinya nanti terlalu panjang. Kita cukupkan dulu ya Bapak-Bapak sampai di sana. Sebelumnya Bapak-Bapak yang dirahmati Allah, apabila Bapak-Bapak berhalangan, sangat ditekankan untuk melihat video pembelajarannya. Jadi dilihat, karena bahasa Arab itu memiliki rangkaian antara satu materi dengan materi yang lain. Nah itu disempatkan, misalnya berhalangan memang tidak bisa disiasati waktunya. Ya, maka diharapkan dan sangat ditekankan untuk bisa melihat video pembelajarannya agar tidak tertinggal nanti pelajarannya. Baik, bisa diikuti Bapak-Bapak? Insya Allah. Insya Allah ya. Baik, kita cukupkan dulu ya sampai di sana. Jazakumullah khairan, ini sudah menyempatkan waktunya Bapak-Bapak ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas waktu yang Bapak-Bapak curahkan ini ya sebagai amalan pemberat nanti timbangan Bapak-Bapak di akhirat kelak. Jazakumullah khairan sudah atas waktunya, kesempatan yang diberikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.